Vihara Dharmagiri ini dibangun dengan arsitektur yang menggabungkan elemen tradisional vihara Buddha dengan tata ruang taman yang asri. Ruang vihara secara umum dibagi beberapa area. Yang pertama area bawah, halaman terbuka dan taman yang teduh. Vihara Satya Dharma berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan Benoa nomor 108, Desa Pedungungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Vihara Satya Dharma ini dibangun mulai sekitar tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2012. Vihara ini muncul dari inisiatif komunitas Tionghoa dan umat Tridharma di Bali. Bergaya arsitektur Tionghoa yang khas dengan ornamen merah dan ornamental yang artistik. Travelers, sekarang kita sudah berada di dalam kelenteng Vihara Satya Dharma ya. Bisa dilihat di sini untuk tempat bersembayang ya. Untuk wisatawan yang datang di Vihara Satya Dharma ini. Di sini tempat untuk beribadah ya, travelers. Terdapat buah-buahan, kemudian permen juga di sini, dan ada dupanya. Ini dia penampakan kelentengnya, travelers. Lanjut kita ke bagian lain ya. Let's go. Meski disebut sebagai vihara, tempat ini sebenarnya adalah tempat ibadah untuk Tridharma, yaitu Buddhisme, Taoisme, dan Konghucu. Ini terlihat dari prasasti resmi dan kegiatan ritual yang menggabungkan tiga tradisi tersebut. Travelers, di bagian belakang sini juga ada nih, cukup luas ya tempat untuk beribadahnya di Vihara Satya Dharma ini. Kita bisa melihat ya, arsitektur dan keindahan visual dari Vihara Satya Dharma. Bangunan megah dengan ornamen tradisional Tionghoa, dominasi warna merah dan emas, serta atap bergaya khas vihara atau Konghucu. Banyak pengunjung memuji vihara ini dikarenakan tampak indah, artistik, dan sangat fotogenik, terutama di malam hari ketika lampu-lampu menyala. Area vihara cukup luas dan bersih, dengan jalur pejalan kaki serta pagar dekoratif yang memberi suasana religius sekaligus estetis. Travelers, baru saja kita melihat bagian interior yang ada di Vihara Satya Dharma. Lanjut kita lihat bagian eksteriornya ya di Vihara Satya Dharma ini. Let's go! Vihara Satya Dharma ini rutin digunakan sebagai tempat persembahyangan umum umat Buddha, Konghucu, dan Tao. Vihara Satya Dharma ini membuka jam kunjungannya mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam, sehingga pengunjung bisa mengunjunginya sejak pagi sampai malam hari untuk melihat suasana yang berbeda. Travelers, tepat di belakang saya terdapat patung Dewi Guan Yin Pusa. Masih berada di sekitaran Vihara Satya Dharma ya. Letaknya di bagian luar sebelah kanannya. Ini bisa dilihat ya untuk patung Dewi Guan Yin Pusanya cukup tinggi. Di area patung Dewi Guan Yin Pusa ini juga terdapat kolam ikan ya. Ada beberapa jenis ikan seperti ikan koi. Kita bisa melihatnya, travelers. Kolam ikannya cukup luas, travelers, mengelilingi patung Dewi Guan Yin Pusa ini. Fakta menarik mengenai Vihara Satya Dharma ini juga dikenal sebagai destinasi wisata religi menarik di Bali.
meskipun Bali mayoritasnya beragama Hindu. Vihara Satya Dharma Denpasar ini adalah sebuah tempat ibadah dan budaya Tridharma yang megah dan berperan penting sebagai pusat agama, spiritualitas, dan wisata religi di Bali. Lokasinya yang strategis di Jalan Pelabuhan Benoa membuatnya mudah diakses dan sering menjadi titik singgah bagi pelancong maupun umat yang ingin beribadah, belajar budaya, atau sekedar menikmati keindahan arsitektur vihara khas Tionghoa ini. Travelers, ini dia Vihara Satya Dharma. Bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah, tetapi untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal bisa berkunjung ke sini untuk wisata spiritual. Lanjut, kita jalan-jalan lagi travelers. Let's go! Travelers, masih bersama saya Rizky di episode Let's Go hari ini, edisi Tahun Baru Imlek. Sebelumnya kita sudah mengunjungi Vihara Satya Dharma yang berada di Denpasar. Sekarang kita sudah berpindah tempat, berada di Vihara Dharmagiri, berada di Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Nah, kita akan mencoba masuk ke dalam viharanya dan kita akan lihat-lihat ada apa aja di dalam Vihara Dharmagiri ini. Let's go! Vihara Dharmagiri adalah tempat ibadah Buddha yang unik dan populer di Bali, terutama dikarenakan patung Buddha tidur raksasa yang menjadi daya tarik utama. Tempat ini bukan hanya pusat spiritual bagi umat Buddha, tetapi juga sering dikunjungi wisatawan dikarenakan suasana yang damai, pemandangan alam sekitar yang hijau, dan arsitektur vihara yang estetis. Travelers, kita mencoba masuk ke dalam Vihara Dharmagiri ini ya. Let's go! Baik travelers, di entrance gate ini kita sudah disambut oleh beberapa ekor burung merpati, dan di sana kita harus mengisi buku tamu terlebih dahulu ya, dan memberikan donasi seikhlasnya. Baik travelers, setelah kita mengisi buku tamu dan memberikan donasi seikhlasnya ya, kita akan mencoba memasuki Vihara Dharmagiri ini. Let's go, masuk ke dalam. Vihara Dharmagiri ini awalnya berdiri sebagai rumah ibadah dan tempat belajar ajaran Buddha bagi komunitas lokal di Pupuan. Seiring waktu, vihara dikembangkan menjadi bangunan yang lebih luas, lengkap dengan taman dan ruang meditasi. Travelers, sekarang kita sudah sampai di lokasi Vihara Dharmagiri. Nah, kita bisa masuk ke dalam, akan tetapi kita harus melepas alas kakinya travelers, karena batas suci ya di sebelah sini. Untuk Vihara Dharmagiri ini bisa menjadi rekomendasi buat travelers kunjungi dalam rangka wisata spiritual. Let's go, kita masuk ke dalam. Travelers, untuk wisatawan mancanegara maupun lokal yang ingin mengunjungi Vihara Dharmagiri ini harus menutup aurat ya. Jikalau memakai celana panjang seperti saya ini nggak apa-apa, kecuali kalau misalkan pengunjung datang dengan menggunakan celana pendek, itu sudah disediakan sarung yang untuk menutupi aurat. Let's go, kita naik ke atas, kita lihat ke dalam. Travelers, sayang sekali di sebelah sini ada tulisan dilarang masuk kecuali yang bersembahyang. Jadi inilah batas pengunjung diperbolehkan melihat ke dalam. Vihara Dharmagiri ini dibangun dengan arsitektur yang menggabungkan elemen tradisional vihara Buddha dengan tata ruang taman yang asri. Ruang vihara secara umum dibagi beberapa area. Yang pertama area bawah,
halaman terbuka dan taman yang teduh. Area tengah, Taman Arca termasuk ruang patung Buddha tidur. Dan yang terakhir, area atas, bangunan utama untuk ibadah dan meditasi. Tata ruang ini mencerminkan prinsip harmoni alam dan spiritualitas yang ingin diwujudkan oleh vihara. Travelers, daya tarik unik yang ada di Vihara Dharmagiri inilah patung Buddha yang sedang tertidur. Biasanya pengunjung yang datang ke sini, wisatawan mancanegara maupun lokal, berfoto di sini sebagai spot favorit di Vihara Dharmagiri ini. Daya tarik utama dari Vihara Dharmagiri ini yaitu patung Buddha tidur. Patung ini adalah ikon utama vihara, terlentang damai, menggambarkan Buddha dalam momen parinirvana, perlambang ketenangan batin dan pembebasan dari siklus penderitaan. Patung ini besar, sekitar kurang lebih 15 meter panjangnya, dan menjadi yang satu-satunya patung Buddha tidur berukuran besar di Bali. Jam operasional kunjungan dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore di setiap harinya. Vihara Dharmagiri ini berlokasi kurang lebih 66 km dengan estimasi waktu kurang lebih 1 jam 58 menit dari pusat kota Denpasar. Memasuki Vihara Dharmagiri ini bersifat gratis dan terbuka untuk umum. Tersedia kotak donasi sukarela untuk yang ingin memberi sumbangan bagi pemeliharaan vihara. Berapa aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung jikalau mengunjungi Vihara Dharmagiri ini, yaitu beribadah atau bermeditasi bagi umat Buddha, menikmati taman dan suasana yang damai, berfoto di area taman dan di dekat patung Buddha tidur, serta belajar kebudayaan Buddha dan melihat struktur vihara yang unik. Wah, bagus banget ya kedua vihara yang telah direview Rizky tadi. Vihara ini menjadi destinasi wisata religi terkemuka di Bali yang menawarkan pengalaman spiritual yang berbeda. Penasaran Rizky akan kemana lagi kira-kira? Stay tuned on Let's Go!